Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disha Sipautari dari kelas 10-1 di SMA Negeri 3 Mandau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Melayu Riau. Yang pertama, ada prasasti-prasasti di bahasa Melayu kuno. Telah disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan, bukan tulisan. Kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diteroka. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti-prasasti atau batu bersurat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno memakai huruf Pallawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad 7 sampai abad 13 pada masa Sriwijaya. Melayu kuno menjadi lingua franca, dipakai dalam berbagai keperluan, baik untuk pemerintahan maupun perdagangan antar bangsa. Bahasa Melayu pada masa itu dikenal bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit baik dari sistemnya, apalagi perbendaharaan kosakata seiringan dengan pengaruh agama Hindu. Nah, berdasarkan teks-teks yang ada, para sarjana menyebutkan ciri-ciri bahasa Melayu kuno adalah sebagai berikut. Pertama, penuh dengan kata pinjaman Sanskrit. Dua, susunan kalimat diterangkan terletak di belakang yang menerangkan. Ketiga, bunyi B ialah W dalam Melayu kuno. Misalnya, bulan jadi wulan. Yang keempat, bunyi pepet tidak wujud. Contoh kata dengan jadi dengan atau dangan. Yang kelima adalah awalan ber yang diganti menjadi mar. Yang contohnya adalah berlepas jadi merlapas. Yang keenam adalah awalan di menjadi ni. Contohnya diperbuat menjadi niparuat. Yang ketujuh ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti beh, teh, peh, deh, keh, heh. Contohnya sukacita. Yang kedelapan, huruf H hilang dalam bahasa Melayu modern. Misalnya semua itu dua samuha, saya, sahaya. 2. Menulis Melayu klasik. Kawasan Selat Melaka semakin ramai yang tidak saja memikat hati bangsa yang bersempadan, tetapi juga bangsa Eropa. Bahasa Melayu banyak dipahami banyak orang yang keluar masuk ke Malaka dengan berbagai keperluan. Tidak mengherankan, bahasa ini pun tersebar dengan mudah menurut cara-cara pada masa itu. Munculnya bahasa Melayu sebagai pemersatu komunikasi tentu saja tidak susah ditebak. Kehancuran Malaka setelah direbut Portugis pada tahun 1511 tidak melemahkan semangat berbahasa. Justru pemakaian bahasa Melayu semakin meluas karena dengan semakin meningkatnya aktivitas bangsa Eropa di kawasan Selat Malaka. Bagian penting dalam penyuburan bahasa Melayu pada fase ini adalah munculnya Kerajaan Aceh di Sumatera yang mematrikan dirinya sebagai negara Islam. Seperti halnya ketika memperkatakan bukti bahasa Melayu kuno di atas, keberadaan bahasa Melayu klasik juga harus dapat diperlihatkan melalui bukti-bukti tertulis. Hal ini tidak sulit bagi masyarakat Melayu karena pada kemaharajaan Melayu di Malaka, Johor, Riau, dan Aceh, masyarakat Melayu terkesan sebagai masyarakat yang sudah gemar menulis. Inilah hal yang membedakan perkembangan bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu klasik, terbebas dari apapun faktor penyebabnya. Dari bukti-bukti yang ada, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri bahasa Melayu klasik adalah sebagai berikut. 1. Banyak menyerap kosakata Arab. 2. Menggunakan aksara Arab. 3. Kalimatnya panjang-panjang, berulang, berbelit-belit. 4. Banyak menggunakan kalimat pasif. 5. Menggunakan bahasa istana. 6. Kosakatanya klasik. 7. Banyak menggunakan pangkal kalimat seperti sebermula, alkisah, hatta, adapun. 8. Banyak menggunakan kalimat sungsang. Dan 9. Banyak menggunakan partikel pun dan lah. Yang ketiga, Raja Ali Haji di bahasa Melayu modern. Penandaan perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terlihat dari beberapa hal, yakni pertama, karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerapkan nama penyusun walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. Yang kedua, perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah dinyatakan secara terang-terangan. Ketiga, ada upaya menata bahasa. Keempat, kosakata bahasa Arab makin banyak masuk dalam bahasa Melayu. Kelima, telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain bahasa Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. Yang keenam, orientasi penerbitan karya mengarah pada umum sehingga memberi kedinamisan penggunaan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara luas. Dari ciri-ciri di atas, tidak salah meletakkan Raja Ali Haji sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa Melayu modern. Kemudian mengangkatnya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebabnya, selain menghasilkan karya sastra gemilang, Raja Ali Haji juga menulis buku tata bahasa yang tidak pernah dilakukan manusia. Ini buku Bustanul Katibin.
Yang keempat, ada bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Kemaharajaan Melayu di kawasan Selat Melaka dan pantai timur Sumatera berada pada keadaan yang rawan pada abad ke-19. Bahasa yang dipakai penduduknya terus menunjukkan perkembangan positif. Belanda harus menghadapi kenyataan tentang bagaimana kebanyakan dari bangsa mereka lebih fasih berbahasa Melayu daripada bahasa asal mereka. Pamor bahasa Melayu semakin meninggi karena dengan keadaan semacam itu pula, Belanda khususnya mau tidak mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah yang mereka dirikan. Bahasa ini kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia, mengiringi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan tanggal 17 Agustus 1945. Selain di Indonesia, kemunculan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara juga terjadi di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam sejak tahun 1960-an, juga seiringan dengan kemerdekaan negara tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, ada dialek dalam bahasa Melayu Riau. Nah, secara garis besar, dialek ini terbagi ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, dialek masyarakat asli. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. Ragam ini dipakai oleh komunitas adat yang tergolong pada Proto Melayu seperti masyarakat Sakai yang banyak tinggal di Kabupaten Bengkalis dan Talang Mama di Indragiri Hulu. Pemakaiannya amat terbatas, yakni di lingkungan masyarakat itu sendiri. 2. Ada dialek Petalangan. Penutur dialek ini sebagian masih berada di pinggir-pinggir hutan yang dilintasi sungai. Sebagian besar tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dari penuturan masyarakat setempat, terkesan bahwa dialek Petalangan merupakan campuran dari 4 dialek, yakni Kampa, Rantau Kuantan, Riau Pesisir, dan Minangkabau. Ketiga, ada dialek Rokan. Pemakaiannya berada di sepanjang Sungai Rokan. Dialek Rokan tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Yang keempat, ada dialek Kampar. Dipakai oleh penduduk yang dialiri Sungai Kampar. Dialek ini cukup kuat bertahan karena menguasai pasar-pasar di Riau. Yang kelima, ada dialek Rantau Kuantan. Dialek ini digunakan penduduk yang mendiami sepanjang Sungai Kuantan. Dialek ini banyak persamaannya dengan dialek Kampar. Bunyi S dan H dalam posisi akhir kata misalnya cenderung hilang dalam dialek Kuantan maupun Kampar. Bunyi awalan E sebagai awalan seperti se, be, dan ke dalam dialek Kuantan dan Kampar menjadi sa, ba, dan ka. Yang terakhir ada dialek Riau Pesisir. Nah, dialek Riau Pesisir ini dipergunakan masyarakat di pinggir pantai atau berpantai serta muara sungai sampai pertengahannya. Ini dijumpai di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Pekanbaru, dan sebagian Rokan Hilir. Dapat disebutkan pemakaiannya terbilang dominan jika dibandingkan dengan dialek Kampar dan Kuantan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.